Biar nggak telat masuk sekolah jam 7, jam 8, mereka harus berangkat sekolah jam 4 subuh. Most commuters in Lagos arrive at work exhausted after hours in traffic jams. Sometimes I'm included. Lalu lintasnya tuh bener-bener udah lama kita nggak bahas Afrika ya. Terakhir kita bahas Afrika tuh bahas apa ya? Oh ini, Lasap. Yang rela kelaparan asal stylish. Ih, mantap. Baru mulai udah marketing. Sekarang asik kali ya kalau kita bahas Afrika lagi. Gue mau bahas satu kota di Nigeria yang semuanya tuh serba berantakan. Pemukimannya, lalu lintasnya, ya semuanya lah. Dan gara-gara ini tingkat stres penduduknya tuh dari yang tua sampai yang anak sekolah itu tuh tinggi banget. Aduh. Semoga abis nonton ini lu nggak ikutan stres ya. Ya udah kalau gitu, ayo kita bahas aja tentang chaosnya kehidupan di Lagos, Nigeria. Di Learning by Googling. Sebelum kita mulai, ada satu hal yang harus dilurusin dulu nih. Gue ngeliat cukup banyak orang yang nyangka kalau Lagos ini adalah ibu kotanya Nigeria. Padahal udah bukan. Sejak 12 Desember 1991, ibu kota Nigeria udah pindah dari Lagos ke Abuja. Jadi sekarang Lagos ini lebih ke kota metropolitannya. Kayak New York di Amerika atau mungkin Yangon di Myanmar. Mantan ibu kota yang sekarang jadi kota metropolitan paling padat di sana. Ini Jakarta jadi nyusul gak nih ya? Nah, kalau menurut Spiegel International, portal berita terbesar di Jerman, Lagos ini sebenarnya awalnya cuma kota pesisir kecil. Tapi terus sama pemerintah disiapin buat jadi megacity-nya Nigeria. Niatnya mereka mau bikin kota raksasa berkilau di pinggir laut gitu. Mereka mau bikin Venezianya Afrika yang lebih modern dari Venezia yang asli. Ada gedung-gedung tinggi, tapi kehidupan pinggir laut dan perairannya juga makmur dan tertata. Niatnya. Sayangnya, akhirnya proyek ini berantakan. Dan ya jadi kayak sekarang kotanya. Wilayah-wilayah tepi lautnya tuh jadi kumuh banget. Tingkat polusi tinggi, terus yang paling terkenal, lalu lintasnya tuh bener-bener berantakan banget. Ini sebenarnya berasa nggak asing sama situasi ini ya. Kok bisa jadi gitu? Ini semua gara-gara pertumbuhan populasinya yang terlalu cepat. Jadi sejak Lagos diumumin bakal dibikin jadi megacity-nya Nigeria, abis itu banyak banget orang yang berdatangan pengen ngadu nasib di sana. Udah yang datang banyak, mereka juga nggak nahan diri buat beranak. Dan akhirnya ya udah, meledak itu populasinya. Jumlah penduduk tinggi, sarana prasarananya nggak memadai. Ya udah, kelar udah. Akhirnya kualitas sarana prasarana yang ada pun jadi makin turun. Contoh, ada kurang dari 10% rumah di Lagos yang punya saluran pembuangan air. Sisanya yang 90% kalau mules ngegali dulu mungkin ya. Atau yang udah pasti, mereka buang airnya di pinggir laut. Karena pemukiman pinggir laut di Lagos ini emang banyak banget. Udah gitu, contoh lagi nih, cuma 20% rumah di sana yang punya akses ke air ledeng, ke air pump. Sisanya ya udah, ngambil sekenanya aja. Kebayang nggak lu? Lu mandi di pantai nih, terus tetangga lu di pantai yang sama, dia lagi buang air. Dan ini beneran kayak gini keadaannya. Jadi pemukiman kumuh atas air di Lagos yang paling terkenal itu namanya Makoko Slum. Makoko ini kalau di peta resmi kota Lagos dia ini nggak ada, kita nggak bakal nemu. Padahal dia ini areanya luas banget, tapi di peta malah dihapus, dianggap nggak ada. Aduh. Nah, pas Spiegel International ke sana, mereka ngelihat sendiri gimana di perairan itu sampah berserakan, kotoran manusia ngambang. Tapi di air yang sama ada anak-anak yang berenang, ada ibu-ibu yang nyuci baju. Aduh. Kalau di kita ada yang udah separah itu belum sih? Welcome to Makoko, a floating slum in Lagos, Nigeria's mega city. Itu tadi Makoko, buat gambaran segimana berantakannya pemukiman di Lagos. Ini beda jauh ya sama gambar-gambar Lagos yang suka dipromosiin pemerintah kotanya ini. Ya yang bentuknya kayak gini emang ada, tapi sayangnya Makoko yang juga ada malah dianggap kayak nggak ada. Pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke macetnya. Yang nggak kalah berantakan dan jadi salah satu ciri khasnya Lagos. Ciri khas kok macet. Ini lu lihat sendiri. Ini macetnya di Lagos tuh ngaconya sampai kayak gini. Dan ini ada beberapa faktor yang dianggap jadi penyebab kenapa macet di mereka bisa sampai sekeos itu.
Apa aja tuh? Pertama, gara-gara mobil angkutan umum warna kuning yang namanya Danfo. Iya, ini angkotnya Nigeria. Jadi, walaupun sebenarnya peraturan lalu lintas di Lagos udah cukup jelas, tapi semuanya nggak berlaku buat Danfo ini. Mereka tahu-tahu bisa mundur ngelawan arah, ngumpul, ngetem lama banget di pinggir jalan, sampai mereka tuh suka ngambil penumpang di tengah jalan. Gila. Ini lu ada perasaan lega gak sih? Ternyata yang kelakuannya begini nih nggak cuma angkot-angkot kita. The way they stop on the road, which is not designated places to big passengers, for me it's not good because it causes a lot of hold up on the road. Some people, they don't care. They can stand in the middle of the road and it's not okay. Nah, sebenarnya di jalan-jalan Lagos tuh ada petugas lalu lintasnya sendiri. Dan salah satu tugasnya harusnya adalah nertibin Danfo ini. Tapi faktanya, kebanyakan petugas-petugas ini mereka pada nggak berani buat ngasih peringatan ke supir Danfo kalau mereka udah ngelanggar peraturan. Kenapa nggak berani? Karena supir-supir Danfo ini ternyata kalau lagi narik tuh, mereka pada bawa senjata. Dan kalau menurut channel TV, salah satu stasiun TV di Lagos, akhirnya banyak petugas yang endingnya malah cedera atau luka-luka karena nyoba nertipin supir Danfo. Oke, galakan supir angkot di sana ya ternyata ya. I have drivers of these yellow buses that as of the moment they carry weapons in their vehicle. I have many officers that have got their legs amputated because of the activity of the yellow buses. Itu tadi penyebab pertama, Danfo. Penyebab selanjutnya berhubungan sama pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat lagi. Jadi kan penduduk Lagos makin banyak nih, tapi kualitas hidup di sana makin menurun. Efeknya angka kriminalitas jadi tinggi. Dan gara-gara alasan keselamatan ini, akhirnya penduduk-penduduk Lagos yang mampu pada beli mobil masing-masing. Dan akhirnya ya udah, mobil pribadi pada numpuk, ditambah angkutan umumnya yang sembarangan di jalan, kelar udah itu jalanan Lagos. Kalau menurut Zenger News, kantor berita di Belanda, tahun 2021 itu di Lagos ada sekitar 5 juta mobil di jalanan tiap harinya. Ditambah sama 200.000 kendaraan umum. Dan per kilometernya, setiap kilometernya di jalan selalu ada 11 kendaraan. Lu kebayangkan nih padatnya kayak apa ya? Akhirnya dari sini, gara-gara macet ini, pergerakan masyarakat di Lagos ini jadi terhambat. Kemana-mana jadi susah, jadi lama. Sampai-sampai anak-anak sekolahnya aja, biar nggak telat masuk sekolah jam 7, jam 8, mereka harus berangkat sekolah jam 4 subuh. Wow. Aduh. Anjir. Berangkat jam 4 subuh ini mencakup semuanya ya. Dari anak SMA, SMP, SD, bahkan TK. Anjir. Itu kalau berangkatnya jam 4 subuh kan berarti bangunnya bisa jam 2-an ya. Kasian gila. Most commuters in Lagos arrive at work exhausted after hours in traffic jams. Sometimes I'm included. Sumpah video barusan itu tuh favorit gue banget. Itu kasihan news anchor-nya. Sampai curhat anjir. Oke, balik ke anak sekolah. Jadi, menurut BBC News, di Lagos, buat ngehindarin kena macet, jam 4, jam 5 tuh di pinggir jalan biasanya udah rame anak-anak sekolah yang lagi nunggu kendaraan umum buat berangkat ke sekolah. Banyak juga yang diantar orang tuanya jam 4-an, terus abis nganter orang tuanya langsung ke kantor, baru nanti sorenya mereka dijemput lagi. Itu mereka nggak boleh telat tuh. Telat dikit aja, misalnya lu jadi berangkat jam 5:30, udah kelar. Lu bakal kejebak macet dan sampai di sekolahnya entah jam berapa. Gue ngebayangin aja capek lu, sumpah. Aduh. Terus, masih menurut BBC News, siklus hidup anak sekolah di Lagos ini bikin para ahli ngasih peringatan. Ngingetin kalau rutinitas ini bakal berdampak negatif yang konsekuensinya mungkin seumur hidup. Kalau kata Fahintollah Daniels, psikoterapis yang tinggal di Lagos, dia bilang, seorang anak yang seharusnya tidur 9-12 jam, mungkin di Lagos hanya bisa tidur 5 atau 7 jam. Anak-anak belum siap untuk gaya hidup seperti ini. Ya, setuju gue. Fahintollah Daniels juga nambahin, anak-anak ini nantinya bakal tumbuh jadi manusia yang gampang cemas, gampang marah, dan resiko depresinya itu jauh lebih besar. Doi juga bilang, anak umur 45 tahun yang masih TK ini, mereka ini belum paham konsep kerja, belum paham konsep lalu lintas, atau bahkan belum paham konsep pergi ke sekolah. Tiba-tiba sama ibunya,
mereka dibangunin jam 2 dini hari melulu. Ya gimana nggak stres? Kasihan ya. Guru-guru di sekolah-sekolah di Lagos juga ngaku kalau banyak banget murid-murid yang ketiduran di kelas. Selain itu, PR juga jarang banget yang ngerjain. Ya gimana mau ngerjain PR? Nyampe rumah juga udah malam banget. Terus tengah malamnya mereka udah harus bangun lagi buat siap-siap pergi ke sekolah. Salah satu guru di Lagos juga pernah ngomong ke BBC News. Katanya, mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena lelah. Mereka tidak seharusnya stres seperti itu karena mereka terlalu muda. Gila kan ini, gila. Ngerjain PR aja nggak ada waktunya, gimana mau main? Ini anak-anak sekolah ini hidupnya beneran abis di jalan, Jer. Makanya sebenarnya udah disaranin ke orang tua di Lagos buat nyari sekolah yang deket sama rumah aja. Biar anaknya ini nggak stres. Tapi masalahnya, pendidikan di Lagos ini nih nggak merata. Ada sekolah yang dianggap bagus, dianggap unggulan, tapi banyak juga sekolah yang dianggap kurang. Jadi, daripada nyokolahin anaknya di sekolah yang deket tapi kualitasnya kurang, mereka mending nyuruh anaknya berangkat jam 4 pagi tiap hari, yang penting sekolahnya unggulan. Ya, serba salah juga ya kalau begini ya. Dan gue yakin ini nih nggak cuma anak sekolahnya yang kayak gini. Yang tua-tuanya juga, kaum pekerjanya juga, mereka pasti sama-sama stres hidup kayak gini. It makes me tired a lot than I'm supposed to be, considering I'm young. So most of the time I just keep telling myself the weekend is almost here, it's almost here, and just wait till Saturday to sleep it all off. Dengan keadaan kayak gini, akhirnya di tahun 2021, dari survei yang dilakukan VAI, salah satu produk kesehatan Jerman, Lagos ini dianggap sebagai kota paling stres nomor 2 di dunia. Cuma kalah dari Mumbai, India. Nggak kebayang gue hidup di Mumbai kayak apa. Yang nomor 2-nya aja kayak gini, gila. Sekarang di Lagos, populasinya ada sekitar 15,3 juta jiwa. Dan menurut CNN, di tahun 2050 nanti, jumlahnya nih bakal jadi 2 kali lipatnya. Wah. Itu kalau macet nanti jalanan udah jadi tempat parkir itu kali ya. Nah sebenarnya pemerintah kota Lagos udah nyoba ngatasin masalah macet ini. Dengan mulai manfaatin air buat transportasi sama bikin MRT dan LRT. Tapi sayangnya hasilnya sampai sekarang belum terlalu kelihatan. Jalanannya tuh masih macet kayak gini. I would prefer the waterways because the way Lagos is, everybody's on the road. Everybody's on the road. Oke, sekali dari googling kali ini tentang Lagos. Kota di Nigeria yang dianggap sebagai kota paling stres nomor 2 di dunia. Gimana? Ada yang tertarik tinggal di sana mungkin? Kalau mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!